Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sehat semua anak sekalian ya. Kenapa duduknya menjauh? Ya. Baik. Kalian seneng nggak ini tatap muka? Hah? Asli dari hati yang paling dalam. Itu senang atau sedih? Mestinya harus senang lah ya, kan kita mencari ilmu. Jadi kenapa? Oh gitu, bawa aja dari rumah, nggak apa-apa. Kenapa? Memang tidak dibolehin, karena nanti kalau istirahat itu berarti menciptakan kerumunan, nanti berbahaya ya. Jadi kalian ini aja bawa dari rumah aja. Nanti di sela-sela kan gurunya kadang datang terlambat kan, sempat lah ya. Itu hari ini kita mau belajar tentang listrik statis. Tapi sebelumnya Pak Budi ingin mengulang kembali listrik dinamis. Suara saya sampai ke belakang ya. Listrik dinamis. Jadi di listrik dinamis itu pengertiannya kita mempelajari listrik dinamis, mempelajari aliran muatan elektron atau muatan elektron yang mengalir, itu namanya listrik dinamis. Ketika kamu menyalakan kipas itu ya, itu ada kabel kan tuh dari power situ sampai ke kipas. Maka di dalam kabel itu sesungguhnya ada elektron yang mengalir yang kita sebut dengan kuat arus. Kuat arus itu pengertiannya banyaknya elektron yang mengalir tiap sekon. Tentunya kuat arus. Kalau kuat arusnya gede, berarti banyaknya elektron yang mengalir makin cepat dan besar. Di listrik dinamis dibedakan ada arus DC, ada arus AC. DC itu direct current, arus searah. Kalau AC arus bolak balik. Gampangannya baterai ABC, bukan baterai cat ya, dicat. Tapi baterai ABC biasa itu namanya AC. Jadi mengalirnya dari plus keluar seret menuju min. Tidak bisa kebalikan. Maka kalau bisa kebalikan itu namanya AC. Contohnya apa? Aki. Aki itu termasuk sumber arus AC karena dia bisa dicas ya. Ketika digunakan itu arah alirannya dari plus ke min, tapi ketika dicas itu dari min ke plus. Ya. Baterai laptop. Baterai laptop ini ada laptop, ada baterainya, ya kan? Baterainya ada yang panjang, ada yang kotak. Kalau kamu ada waktu luang, boleh dibongkar, ya. Bongkar. Kemudian maka di dalamnya nanti akan ada baterai kecil-kecil, sama kan baterai kecil-kecil itu, ya. Kalau netbook yang kecil itu biasanya 3 sel. 3 sel itu baterai 3 jejer-jejer gitu. Kalau agak gede biasanya 6 sel. 6 sel itu berarti baterainya kecil ada. Baterainya laptop itu termasuk DC. Tapi yang jadi pertanyaan adalah ketika kamu ngecas laptop, kamu colokkan ke listrik, betul ya? Listrik PLN itu adalah AC. Lah Pak, bagaimana Pak? Itu kan AC, kenapa dicolokin ke laptop yang DC? Kan itu pertanyaannya gitu. Kan gak nyambung. Dan memang gak boleh, kalau dari AC ke DC gak bisa. Tapi ingat, di charger itu ada kotak, betul ya? Kotak itu sesungguhnya berfungsi sebagai adaptor, yaitu alat yang mengubah arus AC menjadi DC. Termasuk baterai HP. Baterai HP dulu kan itu baterainya bisa dikeluarin ya. Itu juga termasuk DC. Tapi kenapa bisa dicolokin ke AC, ke PLN? Kenapa? Karena ada kotaknya kan gitu ya.
itu kotaknya adaptor. Makanya kalau kamu buka charger HP bisa tulisannya adaptor, ya loh. Arus inputnya sekian, outputnya sekian, kan gitu ya. Adaptor itu adalah alat untuk mengubah arus AC menjadi DC. Dulu zamannya Pak Budi dulu saya pernah melakukan kesalahan yang luar biasa. Kalian tahu ada tip recorder, tip radio yang portable bisa dibawa kemana-mana. Itu kan pilihannya dua, boleh pakai baterai, boleh pakai listrik, betul ya? Nah, seingat saya dulu alatnya itu begini, di belakangnya ada colokan. Colokannya kalau di colokan AC berarti dia untuk PLN atau listrik. Kalau di colokannya diarahkan ke DC berarti dia untuk baterai. Suatu ketika itu colokannya ke DC, mestinya kan pakai baterai, tapi enggak, sama aku langsung colokin ke PLN. Apa yang terjadi? Radionya mengeluarkan asap, obong, kebakar langsung karena DC nggak nyambung dengan. Tapi kalau alat-alat sekarang biasanya udah nggak ada tombolnya itu karena di dalamnya sudah dikasih adaptor. Itu fungsinya adaptor itu. Itu cerita tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita listrik statis. Di SMP pernah kalian dapat itu SMP listrik statis. Ada penggaris digosok-gosokkan ke rambut tuh. Habis gitu penggarisnya dilepasin. Ada kertas kecil-kecil. Sekarang juga boleh tuh dipraktekin di rumah. Nanti kertas kecilnya pada ketarik semua. Gak usah kertas kecil, rambut kalian pun jadi ketarik. Kenapa? Gini, mula-mula rambut kita itu netral, penggaris plastik juga netral, tapi karena digosok-gosokkan, di situ ada elektron yang berpindah. Tahu ya berpindah? Elektron dari rambut pindah ke penggaris plastik, sehingga rambutnya bermuatan plus, penggarisnya bermuatan min. Maka tadi rambut juga rambutnya bisa berdiri. Ya, tuh. Contoh lagi petir. Petir ya kan, kalian harus tahu petir itu termasuk penerapan fisika di mana? Di listrik. Listrik apa? Statis atau dinamis? Jawabannya adalah listrik statis. Bagaimana proses terjadinya awan yang bergesekan? Kalian bisa tuh lihat dengan mata itu kalau awan tuh bergesekan, ya. Maka bergesekan menimbulkan panas. Tangan juga kalau kamu gesek-gesekan menimbulkan panas. Panas itu sesungguhnya adalah elektron. Maka kalau udah banyak elektron di awan, maka dicari sasaran di bumi yang muatannya plus. Semua di bumi itu kebanyakan muatannya adalah plus. Maka kalau misalnya ada rumah di tengah sawah, ya, maka dia menjadi bangunan tertinggi kan di sawah ya. Maka dia menjadi sasaran untuk petir. Lagi hujan deras, kalian berdiri di tengah sawah, maka kalian menjadi makhluk tertinggi di sekitar sawah, lebih tinggi dari tanamannya. Maka kalian akan menjadi pusat aliran elektron, maka disengaja. Kalau ada petir, petir itu gabungan dari geluduk sama kilat. Mana yang dulu? Kilat dulu baru geluduk. Itu yang menyebabkan orang kemudian kalau kena petir langsung mati. Coba misalnya kalau petir itu dibalik, nah ya, geluduk dulu baru kilat. Dia bisa menyelamatkan diri. Bahkan dia duduk waktu ada kilat lari dia, tapi ternyata nggak gitu. Namanya kilat itu mesti kilat dulu baru. Maka kalau kamu sedang hujan deras ingin bermain bal-balan di tengah lapangan boleh, tapi syaratnya apa? Harus memegang penangkal petir. Petir tangkaplah ini ya, tapi habis itu akan mengalir ke tubuhmu. Tidak usah khawatir, tubuhmu kan nanti dialirkan ke bumi. Jadi kalian cuma dialiri aja. Saya belum bisa bercerita bagaimana merasakan kita menjadi perantara orang yang kesetrum. Tapi setahu saya tidak mati, yang mati adalah yang terakhir. Ya. Jadi kalau misalnya kalian bergandengan tangan setrum-setruman gitu ya, nah ya, bergandengan tangan 3 orang gitu ya, pegang situ kan ya, jalan situ ya. Maka secara logika, saya nggak pernah praktek ya, secara logika orang pertama dan kedua selamat, yang mati orang terakhir. Ada pegang. Karena dia sudah mentok. Ini mau dialirin kemana nggak ada, udah di sini aja mati. Ya.
Kalau udah ini mati, baru yang kedua mati ya. Kan udah nggak bisa terima aliran nih. Itu anak sekalian ya. Maka jangan lupa, sering juga ada nasihat di televisi itu kalau musim hujan jangan jangan memaksakan diri, lebih baik berteduh. Tapi berteduhnya juga gitu, jangan di bawah pohon. Nah, di bawah pohon gede, kalau di bawah pohon lombok tidak apa-apa, sama-sama kecil ya kan. Ambruk lah biasanya, nah ya. Itu sering kejadian kayak gitu. Yang mending berteduh ke rumah orang, apa ya? Kamu tok-tok ke rumah orang, ada apa? Mau nulut berteduh. Listrik statis itu penerapkan lagi mesin fotokopi. Paling gampang fotokopi atau scanner ya. Jadi di dalam kerjanya mesin fotokopi atau scanner itu ini. Ketika kamu mau memfotokopi kertas yang ada tulisannya, ya, kan kamu taruh di situ, terus ada benda bersinar yang bergerak kan, gitu ya. Maka itu sebetulnya dalam rangka memfotokopi, mencetakkan huruf yang ada yang mau kamu bikin salinannya itu ke dalam kertas. Sesudah dicetakkan di kertas, kemudian baru ditaburi tinta. Jadi seperti kamu mencetak tulisan di dalam kertas putih, kemudian ditaburi tinta, maka tinta ini akan mengenai pada tulisan itu. Anggap saja, kita beranggap saja bahwa cetakan huruf dan kertas itu adalah muatan positif, kemudian tintanya bermuatan negatif, maka begitu kamu campurkan plus sama min kan bersatu kan, nah maka hurufnya jadi kelihatan. Kemudian contoh lagi, cat mobil. Nah, orang tukang ngecat mobil. Pak, kenapa ya dicontohkan mobil atau sepeda motor? Ya karena bodinya lekuk-lekuannya banyak, ya kan? Lagian dalam-dalam, oh ya. Sehingga kalau kamu ngecat sepeda motor atau mobil pakai kuas biasa, kuas tembok, pasti nggak rata, ya kan? Nah, kenapa kemudian ngecat mobil yang profesional itu menggunakan semprotan ilox? Di samping itu cara kerjanya gini, anggap saja bodi mobil itu semuanya bermuatan plus. Bodi mobil semua bermuatan plus, termasuk ada dilekukan paling dalam itu bermuatan plus. Kamu semprot dengan cat, maka yakinlah karena catnya ini negatif, kemudian bodi mobilnya plus, kamu semprotkan, maka pastilah sampai bagian terdalam pun dia akan kena catnya. Jadi intinya listrik statis itu antara plus dengan min. Kadang-kadang juga plus dengan plus, min dengan plus dan seterusnya. Itu dalam kehidupan sehari-hari itu penerapannya, dan masih banyak lagi. Apalagi ya biasanya balon itu digosoknya dengan kain wol biasanya kalau SMP ya. Nah, nanti balon-balon itu bisa menarik kertas-kertas kecil atau badan. Itu sebagai bukti bahwa muatan plus sama min itu berada pada benda dan bisa berinteraksi. Selama tidak mengalir, maka kita sebut dengan listrik statis. Kalau listriknya sudah mengalir, muatan elektron mengalir, kita sebut dengan listrik dinamis. Jadi kalau statis mudah hubungannya plus dengan min saja. Kita lihat. Saya ingatkan kembali tentang atom. Atom itu kan kalau kita tulis kayak gini nih, ini misalnya sebuah atom. Kata kimia, di dalam atom ada apa tengahnya? Ada inti atom, betul ya? Dikelilingi oleh elektron pada lintasan tertentu, betul? Ada kulit K, L, M, N, dan jumlahnya juga beda-beda. Kemudian di inti ini macam-macam. Ada plus, ada apa berarti? Namanya neutron gitu ya. Kemudian ini plus, ini kosong dan seterusnya. Maka yang perlu kalian ingat, yang bisa berpindah itu hanyalah elektronnya saja. Intinya nggak bisa pindah. Maka kalau ada orang ngomong benda itu bermuatan positif, jawabannya bukan karena banyak plusnya, keliru. Karena dia elektronnya sedikit. Benda bermuatan negatif karena elektronnya banyak. Jadi kita ngomongnya itu mesti elektron, ya.
Bagaimanakah interaksi antara plus min dan neutronnya kita bahas. Maka kemudian timbullah gaya listrik. Gaya listrik itu gaya yang terjadi antara muatan listrik kalau dia berdekatan. Contoh, kalau misalnya ada muatan plus, kemudian di dekatnya ada muatan plus, apa yang terjadi? Tolak-tolakan. Nih, gayanya aneh, tolak-tolakan. Misalnya ini sejauh R, maka cara mencari gaya listriknya adalah K kemudian I1 kali I2 dibagi dengan R kuadrat. Kalau berurut ini jadi gimana gitu ya? Kasih di memanjang bisa. K itu besarnya ada buku perpus kan ya? 9 kali 10 pangkat 9, satuannya Newton meter persegi kolom persegi. Kemudian ini satuannya kolom C besar ya. Kemudian ini satuannya adalah besar. Ada gaya listrik, nanti kalian juga berkenalan. Ada kuat medan listrik, ada potensial listrik dan ada energi potensial listrik. Saya ingat kalau kita punya magnet antara kutub utara dan selatan, dia akan terjadi gaya magnet kan gitu ya. Kalau saya punya magnet, maka ruangan di sekitarnya mengandung medan magnet mirip sama. Kalau kita punya benda bermuatan listrik plus, maka di sekitarnya ada medan listrik. Jadi ini mirip-mirip dengan magnet juga ya. Sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan. Listrik dinamis, listrik statis. Lanjut saja kita ke soal. Perhatikan aja dulu, terusnya nanti belakangan soal. Kalau misalnya ada muatan A, ada muatan B, ada muatan C. Kemudian misal saja jarak muatan ini saya buat 30 cm. Ini 30 cm. Kemudian yang di sini muatannya anggap saja plus, misalnya 2 mikrokolom. Saya ingatkan lagi mikro. Nulisnya adalah huruf kecil, kaki yang depan dipanjangkan. Ya, mikro. Huruf U kecil, jangan seperti N. Kecil. Ini artinya 10 pangkat min 6. Ini muatannya plus, misalnya 1 mikrokolom. Ini saya kasih muatannya negatif, misalnya 36 mikrokolom. Pertanyaannya adalah itu gaya kolom. Ingat gaya kolom bisa dua macam ya, bisa tarik menarik, bisa tolak menolak ya. Hitung gaya kolom pada muatan A, B sama C. Berarti ada 3 soal nih, A, B sama C. Cara nyelesaiannya gimana? Pertama, hitung gaya kolom pada muatan A. Kita mau bahas yang A dulu. Perhatikan semuanya ke depan, jangan ada yang mengerjakan yang lain. Ya, kita fokus di sini. Maka tolong perhatikan bahwa muatan A ini akan dipengaruhi oleh muatan B, juga dipengaruhi oleh muatan C. Saya tulis di sini. Ini adalah muatan A. Karena pengaruh muatan B, maka gaya kolom di sini ke kiri atau ke kanan? Plus dengan plus, tarik menarik atau tolak menolak? Berarti yang di sini gayanya ke kiri atau ke kanan? Kiri. Bos. Nah, tolak menolak ya kan? Kalau saya gambarkan gini. Tapi yang di sini nggak saya gambar, kenapa? Karena yang ditanya adalah yang di A kan gitu ya. Lihatlah, oh ya kasih namanya ini. Berarti kasih namanya adalah gaya kolom di A karena pengaruh muatan B. Yang di sini. Lihatlah bahwa muatan A juga dipengaruhi oleh muatan C. Ini kamu tutup aja dulu. Plus dengan min apa yang terjadi? Berarti yang di sini arahnya kemana? Berarti ke sini. Namanya apa? FIA karena pengaruh muatan di C.
Ini begitu penting kode-kode ini. Manfaatnya di sini nanti. FAB. Nggak usah lihat gambar lagi, kamu udah tahu FAB itu maksudnya adalah K dikali muatan A kali muatan B. R-nya apa? R antara A dan D. F AC berarti K kemudian A kali IC dibagi dengan R AC kuadrat. Selesai. Kalau sudah, maka dicari F total. Jadi ya, F total itu selisih. Selisih itu yang gede kurangi yang kecil, itu namanya selisih. Ya. Atau nyungsar yang mana? Bagaimana dengan muatan di B? Ingat bahwa di B dipengaruhi oleh muatan A juga muatan C. Bisa kebayang nggak ini? Berarti yang di sini arahnya kemana karena pengaruh muatan A? Kanan ya. Karena pengaruh C kemana? Kanan juga. Kan paling menarik dia. Ya, ini ke kanan. Karena ini kalau menolak juga ke kanan. Nanti F totalnya tinggal dijumlah kalau dia searah. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang ya. Yes, langsung dikerjakan, boleh. Yang mau mengerjakan silahkan. Iyalah. Berarti ini aja. Ini kamu hapus, ini kamu lanjutin semua dengan ini. Ya butuh ketelitian lah menghitungnya, soalnya angkanya banyak ya kan. Jangan lupa minus 10,6 ya. Temennya di rumah atau semuanya yang ada di sini absennya di link aja ya, di link Google Form tuh ya. Ya benar. Terus yang di rumah nanti saya kirim ini nih. Pak, ini dirubah meter nggak Pak? Hah? Iyalah dirubah ke meter. Kelihatan nggak? Saya sebetulnya senang loh kalau sekolah itu muridnya cuma separuh lebih fokus gitu ya.
pangkat 9. Lu 6 di sini. Pakai merah ya nggak masalah ya, masih kelihatan ya. Sekalian nih, kalau yang ini sebentar, saya minta perhatian sebentar biar nanti bisa langsung kerja bareng. Hitunglah gaya kolom di B. Jadi siap ya. Ingat bahwa di B ini kena pengaruh A. Arahnya kemana? Ke atas ke bawah? Ya, kali aja baru benar ya. Ke? Nggak mungkin lah karena A di B karena pengaruh A. Kan tolak menolak dia. Namanya F B karena pengaruh A, itu tulisnya. B karena pengaruh C. Kemana arahnya? B karena pengaruh C arahnya kemana? Tuh bisa bedain kanan kiri enggak? Itu tangan apa itu? Kemana ini? Ke kiri. Kiri. Kan tolak menolak ya kan? Namanya FDP karena pengaruh C. Karena vektornya ini enggak kayak ini udah bener ya? Oke, ini saya tulis 0,2, ini 1,8. Berarti F topnya, F totalnya adalah 1,8 dikurangi 0,2 sama dengan 1,6. Ini enak, segaris dia. Kalau nggak dikurangi ya dijumlahkan gitu ya. Tapi ini kan membentuk sudut 90 derajat. Masih ingat pelajaran vektor waktu kelas 10? Maka cara mencari F resultannya atau F totalnya itu adalah F BA kuadrat ditambah dengan FBC kuadrat diakali. Kalau sudutnya 90, kalau sudutnya nggak 90 tambah lagi nih 2 kali F1 F2 kali cos. Misalkan kalau bentuknya begini, misal aja ya, misal aja FBA terus ini misalnya FBC nya 60 derajat, maka F totalnya itu adalah FBA kuadrat FBC kuadrat 2 kali FBA FBC kali cos 60. Boleh mau coba berikutnya yang ini sama yang itu, silakan. Ya. Apa? Yang B kan? Pasti bisa. Salah juga apa-apa. B. Ayo. Yang ini bisa dihapus.
ya. Ini B, arahnya ke B. Silakan yang mengerjakan yang C. Ya, namanya apa itu? Kasih nama namanya itu, tanda panah namanya apa itu? F apa? F di B karena pengaruh muatan A. Tulis F B A. Tapi dia juga dipengaruhi oleh C kan? Arahnya kemana ini? B dipengaruhi oleh C. Ya kanan lagi nggak apa-apa, bikin lagi tapi agak pendek namanya F B C. Nah, nanti F totalnya tinggal dijumlah ya. Rujaknya nggak mampu dihabiskan, baru tadi habis tadi malam ya. Ini berarti hari seminggu ini masih terus ya? 2 kali. Rabu Kamis di rumah. Iya. Jumat? Enggak tahu. Aneh tapi ada jadwal ya. Iya. Pak itu jadwalnya berlaku 1 minggu atau? Kayaknya musim-musiman deh. Soalnya nggak di pelajaran. Betul. Kemarin dibilangin Bapak Ibu guru yang nggak kebagian ngajar minggu ini mungkin ada di minggu depan. Yang pertama, yang kedua, memang pembagian masing-masing mapelnya nggak sama. Cuma saya udah dibilangin karena fisika itu penting, fisika diamankan. Kalian akan selalu ketemu fisika, matematika, kimia. Tapi yang lain-lain mungkin ada pengurangan. Mungkin sekarang ketemu mungkin kayak sejarah PKN. Ya. Kalau
nggak usah khawatir. Oke, boleh ngitungnya gitu boleh. Nah, berarti 3,6 gitu ya. Dibuat desimal aja. Yang itu dibuat 3,6 biar nanti ngurangkannya gampang. Ya enggak lah, ini 9 kan habis sama ini, habis dua-duanya gitu. Kayaknya habis sama BA nggak ngaruh, tak tambah dari gunanya ini. Berarti dijumlah, totalnya dijumlahkan. Terima kasih. Videonya tak upload dulu ya. Oke, itu materi kita hari ini. Jangan lupa ada tugas yang menyusul itu. Ketemu lagi minggu depan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.